pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna menjadi zat-zat gizi dan energi, serta menyerap zat-zat gizi melalui peredaran darah dan membuang bagian makanan yang tidak diperlukan. Apa saja sih bagian-bagian dari sistem pencernaan? Bagian-bagian sistem pencernaan yaitu yang pertama rongga mulut, yang kedua esofagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam rektum, dan yang ketujuh yaitu anus. Fungsi sistem pencernaan yang pertama yaitu melunakkan makanan dan mendorongnya sepanjang saluran cerna. Yang kedua, menyediakan makanan yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Sistem pencernaan yang pertama ada mulut. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Ada tiga bagian mulut. Yang pertama kelenjar ludah, yang kedua gigi. Yang pertama kelenjar ludah. Ada 3 kelenjar ludah pada rongga mulut. Ketiga kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap harinya sekitar 1-2,5 liter ludah. Kandungan ludah pada manusia yaitu air, mukus, enzim amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Fungsi ludah adalah melumasi rongga mulut serta mencerna karbohidrat menjadi disakarida. Yang kedua, gigi memiliki fungsi memotong, mengoyak partikel yang lebih kecil. Dan yang ketiga, lidah memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut serta mengecap perasa makanan. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecapan rasa relatif sederhana, yaitu terdiri dari asam, asin, manis, dan pahit. Makanan dipotong-potong oleh gigi depan dan dikunyah oleh gigi belakang atau molar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang mudah untuk dicerna. Ludah dari kelenjar ludah akan membungkus bagian-bagian dari makanan dengan enzim-enzim pencernaan dan mulai mencerna. Ludah juga mengandung antibodi dan enzim seperti enzim lisozim yang memecah protein dan menyerang bakteri secara langsung. Proses menelan dilakukan secara sadar dan berlanjut secara otomatis. Sistem pencernaan yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Esofagus merupakan saluran antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus mulut terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring terdapat klep yaitu epiglotis mengatur makanan agar tidak masuk ke trachea atau tenggorokan. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung agar berjalan. Sepanjang esofagus terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Pada gambar esofagus dimulai dari faring, toraks, menembus diafragma dan masuk ke dalam abdomen sehingga bersambung dengan lambung. Terletak di belakang trakea di depan vertebrata. Sistem pencernaan yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan bagian saluran pencernaan yang dapat melebar. Lambung dapat menampung makanan sekitar 1-2 liter. Sel pada lambung yang dapat menghasilkan zat yaitu lendir, asam klorida atau HCl, dan prekursor pepsin. Yang pertama, lendir. Lendir melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung. Setiap kelainan pada lapisan lendir ini bisa menyebabkan kerusakan yang mengarah kepada terbentuknya tukak lambung. Kedua, asam klorida atau HCl. Asam klorida menciptakan suasana yang sangat asam yang diperlukan oleh pepsin guna memecah protein. Keasaman lambung yang tinggi juga berperan sebagai penghalang terhadap infeksi dengan cara membunuh berbagai bakteri. Dan yang ketiga, prekursor pepsin, yaitu enzim yang memecahkan protein. Hai guys, nah di sini aku mau ngejelasin tentang lambung. Lambung adalah saluran pencernaan yang melebar.
dan di dalam lambung bisa menyimpan sampai 1-2 liter makanan. Nah, di dalam lambung tersendiri terdapat sel-sel. Yang pertama yaitu lendir. Lendir merupakan melindungi sel-sel lambung dari kerusakan asam lambung. Yang kedua, asam klorida atau HCl. Asam klorida menciptakan suasana yang sangat asam yang diperlukan oleh pepsin guna memecah protein. Dan yang ketiga, prekursor pepsin, yaitu enzim yang memecahkan protein. Nah, di dalam lambung tersendiri terdapat 4 lapisan, yaitu lapisan peritoneal luar yang merupakan lapisan serosa, dan yang kedua lapisan berotot yang terdiri dari kardiak atau terletak di sebelah atas detak jantung, fundus bagian yang membulat dan terletak di tengah, dan pilorus bagian yang berada di detak usus. Ketiga otot itu mengatur gerakan peristaltik. Nah, lapisan yang ketiga yaitu submukosa yang terdiri dari jaringan areoral atau berisi pembuluh darah dan limfa. Dan yang terakhir, lapisan mukosa yang terletak di sebelah dalam, tebal dan terdiri atas banyak kerutan. Nah, lalu di dalam lambung itu terdapat 3 bagian. Yang pertama, daerah kardiak atau memanjang, merupakan daerah pintu masuk pertama makanan dari esofagus. Yang kedua, daerah fundus atau melingkar, merupakan daerah bagian tengah lambung yang membulat menghasilkan HCl dan musin. Dan yang terakhir, daerah pilorus atau menyerong, merupakan bagian di daerah bawah lambung yang berhubungan dengan usus 12 jari menghasilkan mukus alkali. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang usus halus atau usus kecil. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Di dalam usus halus terdapat beberapa enzim. Yang pertama, amilase, yang kedua, pepsin, dan yang ketiga, erepsin, dan keempat, lipase, yang kelima, disakarase, yang keenam, fosfatase, dan yang terakhir enterokinase. Struktur usus halus yaitu 1. Duodenum atau usus 12 jari, merupakan bagian terpendek dari usus halus. Yang kedua, jejunum atau usus kosong adalah bagian kedua dari usus halus di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Dan yang ketiga, ileum, usus penyerapan atau ileum adalah bagian terakhir dari usus halus. Terima kasih. Yang keenam ada rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, yang biasanya rektum ini akan kosong karena tinja yang disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Yang ketujuh ada anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan. Jadi, proses defekasi atau BAB dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding yang diikuti dengan mengendurnya sphincter otot anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses dapat terdorong keluar anus.